Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa ulumi syekhina Hamzan Wadi fid daraini amin. Wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Yang berikutnya atau yang kelima dari apa yang dialami oleh umat Nabi di akhir zaman, melupakan 5 perkara dan mencintai 5 perkara. Yang kelima adalah wa yuhibbunal khalqa, cinta kepada makhluk, wa yansawnal khaliq, sementara lupa kepada pencipta. Cinta kepada ciptaan tetapi lupa kepada pencipta. Cinta kepada makhluk tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada mereka mengalami keadaan itu, manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia sering melakukan apa yang disebut dengan tarkut ta'ah, malas melakukan ketaatan, bahkan mereka sering melakukan apa yang menyimpang dari aturan-aturan agama. Wal kasalu an zadil akhirah. Akibat dari perilaku lupa kepada Allah itu adalah malas untuk mencari bekal yang mereka bawa ke akhirat. Padahal akhirat itu, Bapak Ibu, adalah keadaan yang sangat berat yang akan kita alami. Apabila kita tidak memiliki banyak bekal, maka tentu akan memberatkan. Apabila kita tidak memiliki banyak bekal, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang yang disebut dengan tidak ada ingatnya kepada Allah, ya,
orang yang tidak memiliki ingat kepada Allah, rasa ingat kepada Allah, akibatnya mereka tarku ta'ah, meninggalkan ketaatan, dan wal kasal an zadil akhirah, malas melakukan kebaikan-kebaikan untuk menjadi bekal akhirat. Marak bahasa jama ya andara lekna ngingat akhirat. Ndara jadi dunia doang ya, karena dia yuhibbunal khal, yang dia kagumi itu apa yang dia lihat di dunia, yang dia kagumi itu apa yang dia rasakan di dunia sebagai sebuah kenikmatan gitu. Jadi seolah-olah mati itu baginya tidak ada. Nauzubillah min dzalik. No. Menasan terlalu angkunta cinta kepada dunia. Akibatnya seperti itu. Yang ketiga, wat taswib bit taubah. Nauzubillah. Tidak ada kesadaran dan keinginan untuk bertaubat ya, karena dia tidak pernah merasa bersalah. Hampir kita katakan tidak ada keimanan pada dirinya tentang akhirat. Hampir. Bahkan mungkin tidak ada keimanannya tentang akhirat. Yang ada padanya itu hanya dunia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan ia, termasuk juga mengingatkan kita bahwa dunia kita ini tidak kekal. Tapi ketika orang dijangkiti oleh penyakit, lupa kepada pencipta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 kebahayaan itu akan terjadi padanya. Tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, malas mempersiapkan bekal yang akan dia bawa ke akhirat, dan dia akan selalu meninggalkan ketaatan. Nauzubillah min dzalik. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bimajlisin. Nih, jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Aranja ita ya kadang-kadang banyak yang seperti ini. Dan ternyata bukan hanya sekarang orang yang seperti ini Bapak Ibu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika marra, pernah berjalan. Lalu kemudian baginda Nabi berjalan itu melewati bimajlisin qadis ta'la idhahak, ya merasaran dengan nengkawah, kumpul ngeraos ngakak-ngakak riri, nyebut nono, nyebut nenek, sebut itu riri ablek-blek engkatna. Jadi memang dari dulu orang-orang kayak itu ada gitu, jadi anak nengka doang. Dan Nabi lewat di depan orang yang ngumpul ngobrol sambil kakak-kakak riri nunu, lewat. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan loh dengan ni kumpul ngeraos ngakak-ngakak sedin rurung duga bekah. Apa manik Nabi? Syubu majalisakum bimuqaddaril ladzat. Apakah kalian tidak mau mengotori atau menodai majelis kenikmatan yang kalian sedang miliki, yang kalian sedang alami? Lalu kemudian orang-orang itu diam dan bertanya, qalu wa ma muqaddirul ladzat? Apa yang pelungguh maksud? Marak bahasa anta, ya Rasulullah, sesuatu yang kita gunakan untuk mencampuri kenikmatan itu atau mengganggu kenikmatan itu. Apa yang kami gunakan mengganggunya? Ya karena marak atur tiang Ibru, ya namanya orang ngumpul ngobrol, ya ngakak-ngakak, ririk-ririk. Ya kadang-kadang ya dia ndak ingat
muka ke PT nak dengan rosang akhirat menjangkan nang itu demen ya. Awak gen pacuni nu kang ita. Orang kalau sudah seperti itu ya jadi sudah gitu. Coba ini Nabi saja mengingatkan mereka. Mereka mengatakan wa ma muqaddirul ladzat, apa yang kenampi? Mengatakan coba campur dan ganggu kenikmatanmu itu dengan sesuatu yang akan membuat kenikmatan itu menjadi hilang. Apa itu? Nabi menjawab singkat, qala al-maut. Pada ingat bahwa kalian itu akan mati, kata Nabi. Ingat kalian akan mati. Sehingga kalian bisa mengendalikan. Kalaupun kalian merasa senang, kalaupun kalian merasa bahagia di dunia, ngumpul-ngumpul, angkan ya tagira ngakak-ngakak, genta mati. Nah, itu pesan Nabi kepada orang itu. Pesan Nabi kepada sekelompok orang, tokol gan sidin rurung ngeraus ngakak-ngakak. Peringat dari Nabi. B, ingat genta pada mati. Nah, artinya ya tagira ngakak-ngakak nanti. Dan Al-Quran juga kan sudah ingatkan kepada kita Bapak Ibu, falyadhaku qalilan, muntarere ya nasan terlalu tarere, apalagi penyorak-nyorak jangka gubuk negeri pirere, apalagi kita tengah kelem marna. Ya pun sering yang sampaikan tabadui adab istiadab hidup di dunia. Mun pemile bebas tang kakak ke kumbe gen gawar ta hidup. Ya hidup gen gubuk. Sang yakna semel dengan meringat ita, lagu ita harus ta mikir. Jadi kita harus punya tenggang rasa Bapak Ibu. Apalagi ke kekelem. Tentu gen balimpe tulan piriri ngakak-ngakak. Lauk kan berita deket balik. Sangarak dengan sakit, sangarak dengan jangkan istirahat. Kita tidak mengatakan sangarak dengan istirahat, muna kekelem jelas dengan istirahat. Jadi harus tak ngerti. Ya tak pahamin li tagen balingku tolanku, kumbe-kumbe milingku sesagul, kumbe-kumbe salangku rere, balingku tetu balimpe. Atau pihak ya ke balimpe nono, sehingga dekat penyorak-nyarak. Kumbe-kumbe melempe ya nabu kedengaran di luar, tembok ya balempe ngadu bahan yang senyap dari suara ya nulak sugul sarantan di luar kan gitu. Nah, agama ngajarita harus tabadui adab hidup dan masyarakat. Harus tabadui tata krama, harus tabadui akhlak. Menara ipe berdua anak jari kumpul bareng baturna bajang-bajang ngakak-ngakak, peringat ya, jadi dengan toa peringat. Ya nasan terlulik pada rere, sang anak toang, sang anak toang li anak jarimping kena anak adab, sang anak toang li anak jarimping kena anak akhlak. Jadi dengan toa peringat. Ya pisiki demen malik, ingatkan dia supaya dia tidak mengganggu tetangga, agar ya na jangka terganggu tetangga. Siapa tahu mara aturut yang iberu, ya ada orang sakit di sebelah, ara anak dengan yang kena tinduk beci dan sebagainya. Ya jadi harus dirai itu, harus dirai. Kan ia manik Nabi dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda dengan tentu-tentu beriman kepada Allah dan hari akhir apabila dia menghargai deket balina, apabila dia menghargai tetangganya. Kalau dia tidak suka menghargai tetangganya, tanda orang itu tidak sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Indah ajaran agama kita, agama Islam ini Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Di antaranya adalah adab bertetangga. Ini Bapak Ibu ajaran
dari sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan kita semua. Untuk menjadi peringatan kita semua. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia ini terkutuk. Ini agar ya ta lebih lalu nganti lek ta gen dunia nene. Dunia ini terkutuk, kata baginda Nabi, mal'unah, mal'unun ma fiha, dan juga apa yang ada di dalamnya semua dikutuk sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Illa dzikrallah, kecuali orang yang suka mengisi waktunya berzikir kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita suka zikir setiap selesai sholat, Bapak Ibu, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil selesai sholat, itu artinya kita mengeluarkan diri dari ancaman kutukan itu. Karena Nabi ingatkan kepada kita, dunia ini terkutuk dan apa yang ada di dalamnya, kecuali orang yang suka zikir. Makanya kalau kita suka zikir, ketika ada keluarga kita yang mengalami musibah kematian, zikir 9 malam, itu juga bagian dari cara kita mengeluarkan diri dari ancaman kutukan. Suka kita zikir ketika ada hajatan-hajatan, ada syukuran, bija jarimpe lulus, umpama ujian, lulus jaring getu, lulus jaring geti, ya kita kumpul, saling undang, zikir. Itu juga bagian dari kita mengeluarkan diri dari ancaman kutukan. Ancaman kutukan. Jadi kalau kita tidak mau kena dari ancaman kutukan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Mau zikir sendiri, mau zikir secara berjamaah, perbanyak. Agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk kutukan. Sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk kutukan, Bapak Ibu. Perbanyak terus zikir. Selesai sholat, ada tetangga yang berhajat, ada keluarga kita yang meninggal. Kalau kita punya kesempatan, kalau kita punya waktu, silahkan kita kumpul, perbanyak zikir kepada Allah. Satu minggu ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita adanya bencana alam di Lumajang, Jawa Timur, terjadinya erupsi Gunung Semeru. Lalu kemudian setelah itu sehari berikutnya, saudara-saudara kita di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Gunung Sari dilanda banjir, yang bukan hanya menelan korban harta, tetapi ada juga korban jiwa. 5-6 orang yang meninggal akibat dari banjir yang terjadi di Lombok Barat. Korban yang meninggal itu terdapat di Kecamatan Batu Layar. Kemarin hari Jumat, alhamdulillah tiang berangkat ke Batu Layar dan Gunung Sari mengantarkan titipan pelunggu. Alhamdulillah kita sudah bisa mengumpulkan sehari kemarin itu 12,5 karung pakaian layak jadi. Kemudian kita juga bisa membawakan kurang lebih 250 bungkus nasi dan 40 kotak air. Ada beras juga, ada kita juga membelikan
Supermi dan sejenisnya dari uang yang pelungguh kumpulkan. Dan itu kita bagi di 3 titik. 1 titik kita bagi di Kecamatan Gunung Sari, dan ada 2 titik itu kita bagi di Kecamatan Batu Layar. Di Kampung Batu Layar, ya kalau bahasa kita di sini agak daleman ya, timuk nalik makem no. Jadi timuk nalik makem Batu Layar itu ada jalan kita masuk, ya kurang lebih lah mun lilik genrurung belik jangka di dalam ya kurang lebih 1 kilo, kurang lebih ya, karena kita tumben ke sana. Nah di situ yang agak parah itu yang ada 10 mohon maaf, ada 10 rumah yang terbawa arus. Kalau yang rusak aja ya lumayan banyak, tapi yang di bawah hanyut sama arus banjir itu ada 10 rumah. Dan di tempat itu ada korban jiwa sampai 5 orang. Nah di situ makanya di titik itu kita banyak menurunkan paket bantuan yang pelungguh titipkan kepada kami. Kita menurunkan 23 kotak kalau tidak salah air, karena kita lihat parah sekali tempatnya. Ada 4 karung kita turunkan pakaian yang layak pakai. Kemudian berasnya juga kita turunkan di sana, dan juga nasi bungkusnya kita turunkan di sana karena kita lihat parah betul. Itu semua Bapak Ibu mengingatkan kepada kita. Jadi mengingatkan kepada kita, apapun namanya bencana alam ini kan terjadi berdasarkan qada Allah. Kalau saudara-saudara kita di sana, iya, mereka diberikan banjir disebabkan karena hujan umpama, lalu kemudian mereka berdekatan dengan perbukitan. Lah kalau melihat kita di sini, ya memang jauh dari lokasi perbukitan dan seperti itu. Tapi siapa yang menyangka kalau Allah mau, dan tipis biya kokok nilik bawa no dinatek ai kokok no gitu. Lah kalau bagi Allah kan tidak ada yang sulit semuanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan nah itu aja lek nabli kokok tetek nabu banjir daka nabli mun Allah taala nipisian ini labut naita gitu. Artinya apa? Kejadian-kejadian seperti itu harus kita jadikan sebagai ibrah. Kita jadikan sebagai pelajaran agar kita selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat kepada Allah. Nabi sampaikan dunia ini dikutuk dan apa yang ada di dalamnya dikutuk. Kecuali yang tidak dikutuk adalah orang-orang yang mau berzikir. Makanya kalau ada orang yang melarang orang yang berzikir, jangan-jangan dia termasuk orang yang terkutuk. Suka melarang orang berzikir, suka melarang orang syafaah, atau memberikan komentar macam-macam kepada orang yang berzikir, jangan-jangan mereka orang yang terkutuk. Jangan-jangan. Nah makanya kita tidak usah terlalu percaya Bapak Ibu. Jangan kita terlalu cepat menerima atau percaya dengan fatwa-fatwa yang akhir-akhir ini banyak menyesatkan. Jangan terlalu cepat percaya dengan fatwa-fatwa yang banyak menyesatkan, yang mengatakan zikir bid'ah, pahalan dengan sikiloh dengan mati anak sampai angkat dengar lalu yang ngitung-ngitung aja. Peparan kat dengan gremon. Anggap kata orang gremon yang begitu ndak usah dipercaya, apalagi dimasukkan ke dalam hati, nggak usah. Mereka mengatakan begitu, ya terserah mereka. Nanti mereka pertanggungjawabkan ungkapannya itu. Kita tetap saja berzikir kepada Allah. Kita tetap saja berzikir kepada Allah. Karena dunia kita ini sudah sangat tua Bapak Ibu. Dan kita sering diingatkan oleh Allah dengan cara-cara seperti itu. Perbanyak zikir adalah cara kita untuk mengeluarkan diri kita dari ancaman kutukan.
wa ma walahu, dan apa yang memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang suka berzikir. Kita melakukan sesuatu ya disebabkan karena orang berzikir, kayak adat kita Bapak Ibu, adat kan munara dengan zikir ya yang peteh, yang pejaja. Kalau memang rezeki kita lumayan ya kadang-kadang kita juga siapkan hidangan, itu bagus. Angkumpe girang meriap marak nono, itu juga bagian dari upaya kita mengeluarkan diri dari kutukan. Tradisi bagus. Kita ngundang keluarga kita zikir, lalu kita suguhkan makanan sesuai dengan kemampuan kita. Bagus dan sangat bagus. Dan niatkan semua itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain-lain. Niat kita hanya cari ridha Allah saja. Niat kita hanya cari ridha Allah saja. Tidak ada niat lain-lain. Maka insya Allah itu akan mengeluarkan kita dari kutukan. Yang kedua, wa'aliman. Yang bisa selamat dari kutukan itu adalah apabila ada orang alim, yang orang alim itu mengamalkan ilmunya. Mana yang disebut orang alim mengamalkan ilmunya? Dengan ilmunya dia memberikan pencerahan. Ada hal yang akan mengganggu ketenangan masyarakat, hal itu dia singkirkan. Umpama ada orang menyebarkan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang membingungkan masyarakat, dia berikan penjelasan. Itu namanya orang alim mengamalkan ilmu. Yang namanya mengamalkan ilmu itu bukan hanya baca kitab seperti ini, menyampaikan, meluruskan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk kalau hal itu tidak dijelaskan akan meresahkan masyarakat, itu wajib dijelaskan. Tidak boleh orang yang dianggap mengerti itu mengatakan, ya tak tahu neng kaja soalnya Tidak boleh begitu. Amanah orang yang berilmu itu jelaskan kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang akan mengganggu ketenangan masyarakat. Oh, banyak fatwa-fatwa yang meresahkan umpama. Fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kayak yang sebutkan kepada peluh tadi. Itu wajib dijelaskan Bapak Ibu. Wah lelai, kalau kita mengalami musibah kematian lalu kita menguburkan, kita baca talqin. Sulun-sulun nengka arak dengan nyurah ngena bid'ah talqin. Ini kan resah masyarakat. Dijelaskan. Mun ngena bid'ah talqin karena kedik lalu kitab membaca narwana atau hadis tentang talqin itu betul Bapak Ibu, hadisnya dhaif, tetapi hadis tentang talqin itu tidak terdiri dari satu sanad, tentang sanad ya nasai rurungna. Jadi banyak sanadnya. Ulama-ulama yang menjadi jalan kita menerima hadis tentang talqin itu banyak, tidak satu dua. Saking banyaknya 2-3 sanadnya hadis tentang talqin ini, maka ulama mengatakan naiklah derajatnya menjadi hadis hasan. Itu sebabnya kita mentradisikan talqin. Jadi kalau ada orang mengatakan talqin bid'ah, kedik lalu kitab membaca. Banyak-banyak baca kitab lagi supaya kita tidak terlalu mudah menyalahkan tradisi-tradisi baik yang sudah diajarkan oleh para ulama dari dulu. Lah ini kan kalau tidak dijelaskan meresahkan masyarakat. Kewajiban orang yang mengerti menjelaskan itu. Karena kalau dibiarkan persoalan itu Bapak Ibu resah masyarakat. Dan bisa saja salah satu makna daripada mal'un atau terkutuk itu adalah ketika masyarakat mengalami keresahan disebabkan karena orang-orang yang ngerti agama tidak menjelaskan apa yang salah itu. Kalau masyarakat resah kan tidak tenang masyarakat.
gara-gara kesesatan, fatwa-fatwa yang menyesatkan itu tidak dijelaskan oleh orang-orang yang paham. Lah kan bingung masyarakat, resah. Bisa saja maknanya, salah satu makna mal'un itu adalah keresahan masyarakat. Segera kita harus angkat keresahan masyarakat itu. Angkat keresahan masyarakat itu dengan memberikan penjelasan, memberikan penjelasan. Ketika ada orang alim yang suka mengamalkan ilmunya, maka di tempat itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat yang namanya mal'un, kutukannya. Yang ketiga, wa muta'alliman. Apabila di tempat itu ada tempat orang belajar agama, no ya pot tapi yang pondok pesantren Bapak Ibu, supaya kampung kita ini dijauhkan dari segala macam kutukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pondok pesantren, tempat anak-anak kita belajar agama, supaya mereka tahu mana halal haram sah batal, supaya mereka tahu mana pantas mana tidak pantas. Dan pelungguh semua inama semeton jarin tiang yang selalu tiang ajak untuk kita membangun dan tahaddus binikmatillah. Pondok pesantren kita alhamdulillah boleh kita katakan 90% jadi. Sekarang bagaimana tinggal kita mengisinya Bapak Ibu. Jadi apapun yang tiang ajak kepada pelungguh, Allah inilah tujuannya. Kita mengeluarkan diri dari ancaman kutukan. Tenak tiang pelinggih dzikir syafa'ah supaya kita dijauhkan dari bencana. Tenak tiang pelinggih bermajelis taklim seperti ini, dan juga pada beberapa malam yang lain, mudah-mudahan itu juga menjauhkan kita dari bencana. Ada pondok pesantren, ada madrasah, tempat anak-anak kita belajar ilmu, itu juga kita niatkan untuk menjauhkan diri kita dari mara bahaya balak bencana. Datangna bencana niki jak manjur ya nulak bebadak jejulu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau dia mau datang ya datang. Dia datang berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu inama semeton jari bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan membaca hadis ini akan semakin menumbuhkan, menguatkan kesadaran kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berzikir secara pribadi atau berzikir secara berjamaah, baik dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak. Dan selalu tiang ajak kepada pelungguh, lakukan segala kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih, biasakan diri kita di dalam hati melakukan semua kebaikan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Coba kalau kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah Bapak Ibu, kan tidak ada niat kita yang ujungnya tidak lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgar lillahi ta'ala. Hatta niat kita mandi juga lillahi ta'ala yang diajarkan ulama. Apalagi sholat, sholli pada subahi rakatain adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu artinya ulama ajarkan kepada kita, dan itu ajaran dari baginda Nabi di dalam melakukan semua kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ini. Jangan lupa Bapak Ibu, mendasari niat kita semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin majelis kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada arti hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, dan juga peningkatan kualitas amaliyah kita. Apakah amaliyah itu namanya ibadah kepada Allah, ataupun amaliyah kita itu namanya muamalah,
dengan sesama manusia, dengan makin mantapnya hati kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.